siang? Siang. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan 10 di mata kuliah rekam medis elektronik ya. Dimana kita akan membahas tentang tantangan penerapan rekam medis elektronik. Oke, sebelum mulai perkuliahan ini, izinkan saya berpantun. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya para mahasiswa sekalian. Jadi yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, agar perkuliahan kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan masnya titipin doa untuk teman-temannya. Baiklah, sebelum mulai mata kuliah pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Itulah tadi sesi doa kita. Selanjutnya kita akan, sebelum masuk ke materi, saya akan menanyakan kabar-kabar. Oke, dengan cuaca yang seperti sekarang ini ya, siangnya terang, kemudian sorenya hujan, kemudian malamnya sayang, paginya hilang. Jadi pandai-pandailah kalian menjaga kesehatan. Berikutnya saya akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran teman-teman mahasiswa semua. Saya Indriani, Hadir. Amelia Kusnul, Hadir. Angelika Patresia, izin ya. Akila Putri Syahdila, Atika Sofi Gunansi, hadir. Karira Masya. Oke, jadi pada pertemuan kita di yang ke-10 ini ternyata mahasiswanya kebanyakan hadir ya, dan jadi hanya ada satu temannya yang izin. Oke, teman-teman mahasiswa, jadi sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang tantangan penerapan rekam medis elektronik ya. Jadi ini ada sebuah video motivasi. Videonya akan saya putar, kemudian silakan nanti teman-teman mahasiswa mendengarkan dan menonton. Kemudian nanti saya akan bertanya kepada teman-teman mahasiswa. Silakan disimpulkan apa pesan dari video tersebut. Perhatikan ya. Sub-sub capaian kuliah yang akan kalian dapat. Yang mana subcapaian mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tantangan penerapan rekam medis elektronik, regulasi dan perbedaan rekam medis manual dan juga elektronik. Jadi itu ya, kita ada 3 sub CPMK. Nah, oke, jadi sebelum memulai perkuliahan biar teman-teman mahasiswa nggak jenuh ya, apalagi kita kan pelajaran mata kuliah ketiga ya, dan nggak ngantuk, kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi silakan semuanya berdiri. Oke, jadi gini, kita akan bermain ice breaking gajah versus semut. Jadi gini, kalau saya berbicara gajah, kalian jawab besar. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Bisa? Kita coba dulu ya, perlahan. Gajah Kecil. semut Besar. gajah Kecil. semut Besar. gajah Kecil. semut Besar. Nah, gini aja. Gajah besar, semut kecil. Gajah tetap besar, tangannya gini. Oke? Gajah Besar. semut Kecil. gajah Besar. semut Kecil. gajah Besar. semut Kecil. Oke, siap. Jadi ini ketika saya berbicara gajah semut, kemudian saya tunjuk salah satu mahasiswa, kalian harus mempraktekkan dan juga membicarakannya. Misalnya saya bilang gajah Besar, semut kecil. Oke, jadi pahami? Kita coba dulu ya. Kita coba. Gajah Besar. semut Kecil. gajah Besar. semut Kecil. semut Besar. Kecil. Oke, jadi
jangan sampai kesalahan terjadi. Ini untuk melatih konsentrasi kalian ya. Siap? Gajah? Besar. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Semut? Kecil. Oke, bisa? Kita mulai. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Salah ya? Harusnya gajah besar. Gajah besar, tapi ekspresinya seperti ini. Hebatnya boleh duduk dulu, nanti kita kasih hukuman. Oke, silakan duduk. Satu lagi ya, kita cari satu peserta. Kita cari satu mahasiswa lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Sas. Salah ya. Oke, silakan. Yang lain duduk dan tepuk tangan. Jadi, untuk Mas Dian dan Mbak Mei, saya ada pertanyaan ini. Kira-kira teknologi apa yang kalian gunakan, yang berkaitan dengan bidang kesehatan? Apa kira-kira? Mbak Mei dan Mas Dian ya. Teknologi bisa aplikasi, bisa perangkat lunak, apapun boleh. Kalau Mbak Mei apa jawabannya? Mobil JKN, tepat sekali. Mas Dian apa? Aplikasinya? Selain mobil JKN, ada apa lagi? Peduli lindungi. Peduli lindungi. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kedua. Oke, itu tadi adalah S branding kita. Sekarang di sini saya punya sebuah atau dua buah referensi. Jadi referensinya akan saya gunakan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi file sudah saya kirim. Jadi teman-teman silahkan dibuka linknya, kemudian dibaca bukunya. Saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu kita akan masuk ke materi. Waktunya sudah selesai. Tadi adalah salah satu atau salah dua buku yang akan kita jadikan referensi sebagai pembelajaran di siang hari ini. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua vaskes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan vaskes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa vaskes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua vaskes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua vaskes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RME. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau vaskes yang tidak mengimplementasikan RME, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau vaskes tersebut tidak bisa beroperasi lagi.
Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasien yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit ya juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pengalaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasien yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RME. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RME, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit
dia juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa Pasienkes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya. Jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua Pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan Pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa Pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua Pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua Pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RME. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau Pasienkes yang tidak mengimplementasikan RME, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau Pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak Pasienkes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan. Ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa Pasienkes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit
dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi kehambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RME. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RME, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server, apakah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit dia juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasienkes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT, tidak adanya orang IT di rumah sakit, dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual
itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi kehambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RME. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RME, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit dia juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasienkes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi kehambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa?
Karena tidak semua pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekening elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekening elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekening di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RME. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RME, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekan medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit juga enggan untuk menerapkan rekening elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasienkes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekening elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekening elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi,
yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RMI. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RMI, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasienkes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RMI. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RMI, maka dia akan
dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau fasilitas tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasien yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekan medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit dia juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasien kos yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasien yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasien yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RMI. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RMI, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa,
kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit dia juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasien yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RMI. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RMI, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit dia juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasienkes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT.
tidak adanya orang IT di rumah sakit, dan juga kurangnya orang IT. Karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua vaskes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan vaskes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa vaskes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua vaskes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua vaskes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RMI. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau vaskes yang tidak mengimplementasikan RMI, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau vaskes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak vaskes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit dia juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa vaskes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit, dan juga kurangnya orang IT. Karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik.
Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua vaskes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan vaskes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa vaskes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua vaskes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua vaskes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RME. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau vaskes yang tidak mengimplementasikan RME, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau vaskes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak vaskes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit ya juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa vaskes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa?
Karena tidak semua Fasiankes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan Fasiankes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekening elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa Fasiankes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekening elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekening di semua Fasiankes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua Fasiankes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RME. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau Fasiankes yang tidak mengimplementasikan RME, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau Fasiankes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak Fasiankes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa Fasiankes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua Fasiankes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan Fasiankes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekening elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa Fasiankes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekening elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia
yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RMI. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RMI, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk pada berdata seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pengalaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasienkes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat, ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini, ya, ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini, ternyata yang menjadi kehambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RMI. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RMI, maka dia akan
dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau fasilitas tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasien yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk pada berdata seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pengalaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasien yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi kehambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasien-pasien yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasien-pasien yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RME. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RME, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk pada berdata seperti apa,
kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit ya juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa fasilitas yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini itu juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RME. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RME, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan, ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk pada berdata seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit ya juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasienkes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT.
tidak adanya orang IT di rumah sakit, dan juga kurangnya orang IT. Karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya, jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik. Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan sehingga memungkinkan. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang tantangan penerapan rekam medis, khususnya rekam medis elektronik di Indonesia. Nah, jadi tantangan rekam medis elektronik ini ya ternyata dihambat oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor teknologi. Dalam hal ini ternyata yang menjadi penghambatan di bidang teknologi adalah keterbatasan teknologi itu sendiri. Mengapa? Karena tidak semua pasienkes yang ada di Indonesia mereka memiliki teknologi yang memadai berbanding dengan pasienkes yang ada di tingkat-tingkat kota ataupun tingkat lebih baik. Kemudian keamanan data. Jadi risiko kebocoran data dan pencurian data itu akan menjadi salah satu faktor juga tentang keamanan rekam medis elektronik. Jadi karena belum adanya tingkat keamanan yang secure, itu mengakibatkan beberapa pasienkes enggan atau urung untuk menerapkan yang namanya rekam medis elektronik. Kemudian faktor teknologi yang ketiga yaitu dukungan teknisi, yang mana di sini kurangnya sumber daya manusia yang bidang IT yang bisa menerapkan rekam medis di semua pasienkes. Itu ya, itu faktor teknologi. Nah, berikutnya faktor regulasi. Kalau dulu belum adanya peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 24 tahun 2022, semua pasienkes itu enggan untuk melakukan yang namanya implementasi RMI. Tapi dengan adanya peraturan terbaru, maka mereka mau tidak mau sekarang harus mengimplementasikan. Dan juga bagi rumah sakit atau pasienkes yang tidak mengimplementasikan RMI, maka dia akan dicabut akreditasi dan izin operasionalnya, sehingga rumah sakit atau pasienkes tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Kemudian faktor kedua yaitu sertifikasi, yang mana untuk membuat sebuah sertifikasi atau hak paten sebuah sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak pasienkes yang enggan untuk menerapkan itu. Berikutnya adalah penegakan aturan. Ya, yang mana dalam hal ini tantangan dalam penegakan aturan penggunaan dan penyimpanan data rekam medis elektronik itu tadi. Karena kita belum tahu aturannya, misalnya untuk variabel data seperti apa, kemudian jenis data yang bisa disimpan seperti apa, jenis media penyimpanan apakah berbasis server ataukah berbasis cloud, itu juga belum ada, sehingga rumah sakit juga enggan untuk menerapkan rekam medis elektronik tadi. Berikutnya kemampuan manajemen. Yang pertama ada faktor pemahaman karyawan. Itu maksudnya adalah kurang pahamnya karyawan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka malas untuk belajar lagi. Karena ada beberapa pasienkes yang mana kebanyakan di situ kan ada karyawannya yang berusia udah lebih dari 50 tahun ya. Jadi mereka enggan kalau untuk belajar lagi, apalagi memahami sistem. Kemudian keterbatasan SDM di bidang IT. Tidak adanya orang IT di rumah sakit dan juga kurangnya orang IT, karena kan fokus rumah sakit adalah memberikan pelayanan untuk orang sakit, bukan untuk membuat sistem. Maka dalam hal ini juga menjadi sebuah kendala. Berikutnya adalah perubahan proses. Yang dahulunya semua proses dilakukan secara manual, ketika beralih ke yang namanya menggunakan sistem maupun elektronik, itu menyebabkan kebingungan bagi penggunanya. Jadi karena belum biasa tadi, ya. Jadi mereka menganggap ini hal yang tabu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan daripada rekam medis manual dan elektronik.
Yang pertama berbicara tentang efisiensi. Kalau rekam medis manual itu kecepatan aksesnya cukup lambat ya, karena kita masih menggunakan berkas untuk setiap pelayanan, sehingga memungkinkan karena belum adanya pemerataan teknologi dan kurangnya sumber daya manusia di beberapa pasienkes, khususnya pasienkes yang berada di daerah maupun kabupaten, itulah menjadi penyebab bahwasanya rekam medis belum bisa tercapai. Karena sesuai peraturan Menteri Kesehatan, itu mereka seharusnya mengimplementasikan RME paling lambat adalah Desember 2023. Tapi menjelang waktu yang ditentukan, rekam medis dan belum juga terimplementasi semua, maka Menteri Kesehatan membuat waktu tenggat yang mana paling lambat setiap pasienkes harus mengimplementasikan RME Maret 2024 atau akhir bulan Maret. Itu ya, bisa dipahami? Oke, dalam hal ini ada yang bertanya? Oke, silakan Mbak Aloe. Saya akan bertanya, mengapa penerapan rekam medis elektronik di Indonesia masih terhambat? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Aloe. Pertanyaannya adalah mengapa sih atau hal apa yang menjadi penyebab rekam medis di Indonesia ini terhambat? Silakan ada yang membantu menjawab. Nanti akan saya bantu perkuat. Oke, silakan Mbak Melia. Penerapan rekam medis elektronik di Indonesia masih terhambat oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur, teknologi yang belum merata di seluruh wilayah, kurangnya standar seragam dalam pengelolaan tenaga kesehatan, serta keterbatasan aksesibilitas dan keahlian tenaga medis dalam menggunakan sistem rekam medis elektronik. Oke, baik sekali jawaban dari Mbak Amelia. Silakan diberi aplaus, tepuk tangan. Oke, jadi itu ya. Karena belum adanya pemerataan teknologi dan kurangnya sumber daya manusia di beberapa pasienkes, khususnya pasienkes yang berada di daerah maupun kabupaten, itulah menjadi penyebab bahwasanya rekam medis belum bisa tercapai. Karena sesuai peraturan Menteri Kesehatan, itu mereka seharusnya mengimplementasikan RME paling lambat adalah Desember 2023. Tapi menjelang waktu yang ditentukan, rekam medis dan belum juga terimplementasi semua, maka Menteri Kesehatan membuat waktu tenggat yang mana paling lambat setiap pasienkes harus mengimplementasikan RME Maret 2024 atau akhir bulan Maret. Itu ya, bisa dipahami? Kurangnya kesadaran petugas atau dari pihak rumah sakit untuk tidak menggunakan rekam medis elektronik itu memang akan berdampak terhadap pasien itu sendiri, juga khususnya proses pelayanan, sehingga nantinya akan banyak pasien yang tidak dilayani dengan baik. Itu ya. Tadi adalah pembahasan tentang rekam medis elektronik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi jika ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Kalau memang tidak ada, maka akan saya tunjuk. Dalam hal ini ada yang bertanya? Oke, silakan Mbak Aloe. Saya akan bertanya, mengapa penerapan rekam medis elektronik di Indonesia masih terhambat? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mbak Aloe. Pertanyaannya adalah mengapa sih atau hal apa yang menjadi penyebab rekam medis di Indonesia ini terhambat? Silakan ada yang membantu menjawab. Nanti akan saya bantu perkuat. Oke, silakan Mbak Melia. Penerapan rekam medis elektronik di Indonesia masih terhambat oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur, teknologi yang belum merata di seluruh wilayah, kurangnya standar seragam dalam pengelolaan tenaga kesehatan, serta keterbatasan aksesibilitas dan keahlian tenaga medis dalam menggunakan sistem rekam medis elektronik. Oke, baik sekali jawaban dari Mbak Amelia. Silakan diberi aplaus, tepuk tangan. Oke, jadi itu ya. Karena belum adanya pemerataan teknologi dan kurangnya sumber daya manusia di beberapa pasienkes, khususnya pasienkes yang berada di daerah maupun kabupaten, itulah menjadi penyebab bahwasanya rekam medis belum bisa tercapai. Karena sesuai peraturan Menteri Kesehatan, itu mereka seharusnya mengimplementasikan RME paling lambat adalah Desember 2023. Tapi menjelang waktu yang ditentukan, rekam medis dan belum juga terimplementasi semua, maka Menteri Kesehatan membuat waktu tenggat yang mana paling lambat
setiap Pasienkes harus mengimplementasikan RMP Maret 2024 atau akhir bulan Maret. Itu ya, bisa dipahami? Oke, berikutnya pertanyaan kedua terkait dengan materi kita tadi. Silakan, ada yang bertanyakan? Oke, silakan Mas Ian. Bertanya, bagaimana dampak kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan rekam medis elektronik terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia? Oke, pertanyaan bagus dari Mas Ian, yaitu tentang dampak negatif tadi ya. Silakan, ada yang mau menjawab? Oke, silakan Mbak Karera. Jawabannya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan rekam medis elektronik dapat mengakibatkan kurang efisiennya proses pelayanan kesehatan, kesulitan dalam pengelolaan data pasien, serta meningkatkan risiko terhadap privasi dan keamanan data pasien. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Mbak Karera. Silakan diberi tepuk tangan. Jadi kurangnya kesadaran petugas atau dari pihak rumah sakit untuk tidak menggunakan rekam medis elektronik itu memang akan berdampak terhadap pasien itu sendiri, juga khususnya proses pelayanan, sehingga nantinya akan banyak pasien yang tidak dilayani dengan baik. Itu ya. Oke, cukup pertanyaannya. Selanjutnya kita akan masuk yang namanya sesi diskusi. Dalam hal ini saya sudah membuat kelompok untuk kalian satu kelas ini. Jadi saya membuat kelompoknya menggunakan AI ya. Dalam ini saya menggunakan Rakot Tools, yang mana saya membuat dalam satu kelas membuat 4 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi silakan kalian duduk per jadi saya beri kalian waktu untuk diskusi kurang lebih 10 menit. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Yang mana dalam hal ini ada yang namanya pedoman penilaian. Oke, jadi nantinya dalam hal ini ada 5 item penilaian, yaitu kemampuan berkomunikasi, penguasaan materi, kemampuan menghadapi pertanyaan, penggunaan alat peraga presentasi, dan juga ketepatan menyelesaikan masalah. Jadi silakan didiskusikan dengan baik selama 10 menit saja, kemudian nanti kalian presentasikan. Gimana kelompok ini? Sudah diskusinya? Oke. Kelompok 2 bagaimana diskusinya? Sudah. Oke, kelompok 3 diskusinya sudah. Berikutnya kelompok 4 ada diskusinya. Oke, kalau memang sudah semua, saya minta Mbak Leva untuk menjadi moderator pada diskusi siang ini. Buat Mbak Leva, disilahkan ya. Baiklah, saya selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi ini. Langsung saja mempersingkat waktu kepada kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi yang telah kami diskusikan. Penerapan rekam medis elektronik di Indonesia masih terhambat oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah, kurangnya standar seragam dalam pengelolaan data kesehatan, serta keterbatasan aksesibilitas dan keahlian tenaga medis dalam menggunakan sistem rekam medis elektronik. Baiklah, itu saja presentasi yang telah kami diskusikan. Baiklah, selanjutnya kepada kelompok 2, 3, dan 4, silakan memberi tanggapan. Silakan untuk kelompok berapa saja untuk memberi tanggapan. Kepada kelompok 2, 3, dan 4, dipersilakan untuk memberi tanggapannya. Ada yang mau? Oke, silakan Mbak Karera bertanggapan kepada kelompok 1. Baik, dengan pendapat kelompok 1, karena beberapa Pasienkes yang jauh dari kota terkendala dengan teknologi tersebut. Baiklah, selanjutnya presentasi dari kelompok 3 dipersilakan. Untuk meningkatkan adopsi teknologi rekam medis di Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Hal ini meliputi perbaikan infrastruktur, pelatihan tenaga medis dalam penggunaan sistem rekam medis elektronik, serta pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan rekam medis secara efektif dan aman. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya
meningkatkan adopsi teknologi rekamedik di Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Hal ini meliputi perbaikan infrastruktur, pelatihan tenaga medis dalam penggunaan sistem rekam medis elektronik, serta pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan rekam medis secara efektif dan aman. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baiklah, pada kelompok 1, 2, dan 4, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Saya dari kelompok 2 yang menjadi yang memakai yang jelas tidak menerapkan RME. Oke, itu adalah pertanyaan dari kelompok 2 ya, untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dicabut akreditasi dan tidak boleh beroperasi lagi. Oke, bagus jawaban dari kelompok 3. Diberi tepuk tangan. Langsung. Baiklah, pada kelompok 1, 2, dan 4, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Saya dari kelompok 2 yang menjadi yang memakai yang jelas tidak menerapkan RME. Oke, itu adalah pertanyaan dari kelompok 2 ya, untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dicabut akreditasi dan tidak boleh beroperasi lagi. Oke, bagus jawaban dari kelompok 3. Diberi tepuk tangan. Langsung. Oke, itu tadi adalah sesi diskusi dan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi tadi ya, saya sudah mengambil nilai daripada apa yang kalian sampaikan, yaitu terkait di 5 aspek ini tadi: kemampuan berkomunikasi, penguasaan materi, kemampuan menjawab pertanyaan, penggunaan alat peraga, dan juga ketepatan menyelesaikan masalah. Maka dalam hal ini saya akan menentukan siapa yang menjadi juara dalam diskusi kita siang hari ini. Dan yang menjadi juara 1 adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 meraih nilai 89. Kemudian untuk kelompok 2 yang menjadi juara 2 yaitu kelompok 2 dengan nilai 85. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian yang menjadi juara 3 adalah kelompok 1 dengan nilai 84. Tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 4 jangan berkecil hati, terus belajar seperti para motivator tadi agar kedepannya apa yang kalian ceritakan bisa terwujud dan juga bermanfaat bagi orang lain nantinya. Setelah materi yang disampaikan dan kita diskusikan, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian jabarkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Mas Arif silakan. Dari materi ini saya mendapatkan pengetahuan bahwasanya penerapan RME diatur oleh PMK nomor 24 tahun 2022 dan wajib diimplementasikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas. Berikutnya ada yang mau menyimpulkan lagi? Silakan, Mbak Najwa. Berdasarkan perkuliahan siang hari ini, saya mendapat kesimpulan bahwasannya yang menjadi kendala penerapan RME merupakan teknologi SDM. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Najwa. Ada belum kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran kita siang hari ini, bahwasanya untuk penerapan rekam medis elektronik di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, mulai dari infrastruktur, teknologi yang terbatas, dan kurang standarnya seragam teknologi. Makanya beberapa masyarakat itu kan mereka bingung ya menggunakan sistem yang seperti apa, karena belum ada standar dari Kemenkes itu sendiri, sehingga mereka kebingungan untuk mengimplementasikan. Dan juga kurangnya SDM yang berkompeten di bidang teknologi untuk mengembangkan sistem
di rumah sakit atau vaskes tersebut. Sebelum menutup perkuliahan pada siang hari ini, saya akan memberikan sedikit kata-kata motivasi. Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan memecahkan dunia. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah kalian selaku mahasiswa teruslah belajar, menjadi pemuda-pemuda yang kreatif, menjadi pemuda-pemuda yang energik, penuh inovasi, sehingga nantinya kalian bisa menciptakan sebuah sistem, yaitu sistem teknologi yang bisa digunakan dan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya negara kita Indonesia. Sebelum menutup perkuliahan pada siang hari ini, izinkan saya kembali berpantun. Berbaju kurung si anak dara, sambil berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maaf sepenuh hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.